Gue udah beberapa kali ngebahas laptop dengan prosesor dari Qualcomm Snapdragon ya. Dan laptop yang satu ini juga menggunakan prosesor dari Qualcomm. Kalau sebelumnya itu kebanyakan rata-rata seri dari Asus ZenBook, kali ini seri VivoBook juga mendapatkan SKU atau varian dengan prosesor dari Qualcomm Snapdragon. Ini adalah Asus VivoBook S14 S3407QA. Yang secara desain jujur aja memang kelihatannya seperti VivoBook S14 yang lainnya. Jadi untuk varian dengan prosesor Qualcomm, secara looks itu masih kelihatan mirip-mirip lah bisa dibilang. Laptop ini juga dikemas cukup compact untuk ukuran 14 inch dengan dimensi 31,52 x 22,34 x 1,59 cm dan bobotnya hanya 1,35 kg. Ya, memang untuk laptop dengan prosesor dari Qualcomm ini rata-rata semuanya itu compact dan juga ringan karena memang untuk sistem pendinginnya nggak perlu terlalu effort ya untuk si arsitektur ARM ini. Karena memang rata-rata adem semua, meskipun memang bisa dibilang untuk TDP-nya itu mirip-mirip seperti laptop compact lainnya, khususnya untuk laptop non-gaming. Di bagian I/O-nya juga cukup menarik karena terdapat dua USB 4 Type-C di laptop ini. Lalu untuk USB Type-A-nya juga tersedia dua dengan versi 3.2 ya. Tapi untuk card reader memang belum disediain. Cuma menariknya di sini untuk HDMI 2.1 tuh meskipun ini laptop tipis masih tetap disediain dan audio jack juga masih ada. USB 4-nya ini nggak mendukung untuk eksternal GPU ya, karena ini berbeda arsitektur gitu. Karena untuk eksternal GPU rata-rata ya drivernya itu berjalannya untuk arsitektur x86. Jadi USB 4-nya hanya bisa digunakan untuk dongle device aja. Nah, untuk bagian layarnya ini dia punya resolusi yang cukup tinggi ya, 2,5K alias 2560 x 1600. Panelnya IPS dengan color gamut di 100% sRGB. Refresh rate-nya sih memang cukup standar di 60 Hz, tapi paling nggak kita udah bisa mendapatkan color gamut yang cukup tinggi di laptop yang satu ini. Menariknya sebetulnya di bagian webcam ya, karena dia udah mendapatkan resolusi Full HD, dan kalau misalkan kalian perhatiin, laptop dengan prosesor dari Qualcomm ini memang image processing-nya untuk di bagian kamera kayaknya memang udah cukup terlatih karena banyak pengalaman untuk image processing di smartphone kali ya, sehingga dia untuk webcamnya itu bisa mendapatkan kualitas gambar yang menurut gua memang rata-rata bagus untuk laptop dengan prosesor Qualcomm Snapdragon ini ya, kalau misalkan kita ngelihat webcamnya. Prosesor dari laptop ini sendiri tuh sebetulnya menggunakan Qualcomm Snapdragon X Series ya. Kalau dibuka di CPU Z sih itu kelihatannya Snapdragon X Elite yang memiliki NPU juga di dalamnya sebesar 45 TOPS ya untuk NPU-nya, sehingga laptop ini juga udah mendukung untuk Copilot Plus. Makanya di bagian keyboardnya juga terdapat shortcut untuk Copilot. Nah, karena udah mendukung Copilot Plus, jadi kita bisa memanfaatkan si Copilot ini baik dengan cloud ataupun secara lokal. Fitur Copilot Plus lainnya juga sebetulnya nggak cuma LLM aja, tapi ada juga fitur tambahan di Paint misalnya, yaitu adalah Co-Creator. Jadi kalian bisa membuat sketsa dari gambar kalian, abis itu ditambahin prompt sehingga kalian bisa mendapatkan sketsa yang jauh lebih proper ketimbang kalian cuma coret-coret di Microsoft Paint aja. Touchpad dari laptop ini juga cukup lebar ya, dan terdapat yang namanya Smart Gesture Touchpad. Simpelnya kalian tuh mendapatkan gestur-gestur tambahan lah, seperti untuk naikin atau turunin brightness di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri untuk naikin turunin volume, dan untuk multimedia di bagian atas digeser ke kanan kiri. Spesifikasi lainnya itu menggunakan memori 16GB LPDDR5X dan untuk storage-nya 512GB NVMe Gen 4 SSD. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, include juga dengan Windows 11 pastinya, dan Office Home Student di dalam laptop ini. Opsi upgrade tentunya akan sangat-sangat terbatas ya di laptop ini, jadi kalian cuma bisa mengganti NVMe SSD-nya aja, memorinya udah tersolder. Utilities ada main Asus, jadi kalian masih tetap diberikan beberapa opsi lah dan juga fitur AI bawaan dari Asus ya, seperti noise cancellation atau profile performance juga itu disediakan tetap di laptop ini meskipun ini bukan laptop gaming. Lalu ada juga fitur tambahan untuk AI-nya yang memang memanfaatkan si NPU-nya ceritanya, yaitu adalah Story Cube, yang mana ini adalah media galeri sebetulnya, tapi udah dirapihin langsung sama AI dan kita juga bisa mencari spesifik gambar dengan keyword tertentu, nanti bisa langsung dicariin gambarnya yang memang menyerupai dengan keyword atau prompt yang memang kita arahkan pada si Story Cube itu.
Yang selalu menarik dari laptop dengan prosesor Qualcomm ini ya tentu adalah daya tahan baterai ya. Karena untuk VivoBook yang satu ini, dia tuh punya kapasitas baterai di 72 watt hour. Dan kalau gua tes di Prokion, itu gue bisa mendapatkan angka 13 jam lebih di laptop ini. Dan ini sejauh ini yang paling panjang sih, karena biasanya sekitar 11 atau 12 jam. Itu pun udah panjang banget. Mungkin kalau pengujiannya bukan menggunakan Prokion, gua rasa bakalan bisa lebih dari 13 jam. Karena klaimnya sendiri rata-rata ya ada yang bisa tembus 17, ada yang bisa tembus 20 jam bahkan. Yang mana gua nggak tahu metode pengujiannya itu menggunakan apa. Tapi kalau dalam pengujian gua menggunakan Prokion ya sekitar 13 jaman. Laptop ini untuk kebutuhan harian sebetulnya memang akan jadi sangat-sangat menarik ya. Terutama kalau misalkan kalian hanya sekedar untuk kerjaan office atau mungkin editing video juga beberapa itu memang udah berjalan optimize di laptop ini. Misalnya seperti di CapCut ataupun di DaVinci Resolve, itu kalian udah bisa mendapatkan performance yang cukup optimal lah, terutama jika kalian untuk encode videonya itu di H264 atau H265. Kalau di FE1 memang dia encode-nya tuh masih agak pelan untuk di CapCut khususnya. Tapi menariknya kalian bisa mendapatkan performance CPU yang memang cukup konsisten, baik itu kalian colokin power ataupun kalian dalam kondisi menggunakan baterai. Karena kalau gue cek menggunakan Cinebench R23, ini memang skor multicore-nya agak kecil ya untuk Cinebench R23-nya, dikarenakan Cinebench R23 itu nggak jalan native di Qualcomm Snapdragon X ini. Tapi di sini cuma untuk menunjukkan aja bahwa kemampuan CPU yang keluar baik dicolokin power adapter ataupun menggunakan baterai aja itu mendapatkan performance yang identik atau bahkan nggak mengalami penurunan sama sekali di laptop ini. Jadi kalaupun kalian ngedit video, kalian masih tetap mendapatkan performance yang sama lah ibaratnya. Pertanyaannya, apakah laptop ini bisa digunakan untuk gaming? Sebetulnya bisa, tapi ya memang kurang nyaman untuk dipakai untuk bermain game. Ya memang kalian bisa main game AAA bahkan untuk resolusi 720p ataupun 1080p dengan setting menyesuaikan dan 30 fps bisa dapat. Tapi ya memang akan nemuin rasa tidak nyamannya di situ. Dan sekali lagi, ini bukan laptop gaming, jadi gue juga nggak menyarankan kalau misalkan kalian fokusnya untuk bermain game, ya tentu laptop ini bukan pilihannya. Tapi kalau laptop ini buat dipakai sehari-hari, betul-betul dipakai untuk kerja, untuk office, untuk editing tipis-tipis, sebetulnya laptop ini lebih nyaman digunakan karena nggak perlu harus terlalu nyari colokan-colokan. Terlebih lagi laptop ini juga punya webcam yang bagus sehingga kalian bisa online meeting dengan kualitas yang udah lumayan proper. Untuk harga dari laptop ini sendiri tuh sebetulnya ada di angka Rp11.899.000 kalau gue cek di marketplace. Jadi kalau kalian cari di marketplace itu kalian pinter-pinter aja cari-cari harga yang murah atau manfaatin voucher diskon yang ada. Tapi pastiin kalian bisa mendapatkan garansi resmi dari Asus Indonesia selama 3 tahun ya sekarang garansi resmi dari Asus untuk seri VivoBook S ini, dan kalian juga bakalan mendapatkan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Jadi kurang lebih segitu pembahasan gua untuk Asus VivoBook S14 S3407QA ini. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing ya. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.